kita berdoa. Tuhan, pada saat ini dalam suasana sederhana kami ingin memperingati dan merayakan peristiwa turunnya Roh Kudus, Hari Pentakosta. Kiranya Roh Kudus berkenan hadir untuk memimpin dan memberkati ibadah kami pada saat ini. Karena kami mengucap syukur, memuliakan akan karya kasih-Mu dalam manifestasi Roh Kudus dan karyanya, dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kami saat ini hendak mengajak umat GKI Cikarang untuk mengadakan ibadah syukur dalam rangka memperingati Hari Raya Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Dan oleh karena itu, walaupun kita berada di tempat yang berbeda, kami berharap umat dapat beribadah dengan segenap hati dan dengan sebaik-baiknya, bersamaan dengan ketika menyaksikan tayangan video dalam ibadah ini. Ibadah ini kita laksanakan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Kita akan menyanyikan lagu Inilah Hari ke-50, yaitu Kidung Jemaat 241 bait 1 dan 2. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan sapaan firman, namun sebelumnya mari berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur Engkau memelihara dan menghantarkan kami hingga saat ini kami bersama-sama dapat merayakan hari turunnya Roh Kudus pada Pentakosta tahun 2020 ini. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus yang datang ke dunia menyapa kami semua, ingin memberitahukan kepada kami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami kerjakan dalam tahun-tahun hidup kami, terutama pada saat ini. Kami mohon Roh Kudus memberikan pertolongan kepada kami, agar kami mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan, dan kami juga tergerak untuk melakukan segala kehendak Tuhan yang akan kami dengar bersama. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, dan
biarlah Roh Kudus yang akan menyampaikan kepada setiap kami kebenaran untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari bacaan pertama, Bilangan 11 ayat 24 sampai 30. Antar bacaan, Mazmur 104 ayat 24 sampai 35. Bacaan kedua, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Dan bacaan ketiga, Yohanes 7 ayat 37 sampai 39.
Demikianlah firman Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, hidup dalam dunia ini bagaikan sebuah perjalanan. Kita adalah sang peziarah yang sedang melakukan perjalanan. Ada berbagai tantangan yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Dan tantangan-tantangan itu dapat membuat kita mengalami kelelahan. Kita mengalami kelelahan dalam berbagai dimensi. Kelelahan secara fisik, secara mental, secara sosial, dan juga spiritual. Jika kelelahan yang kita alami tidak dapat diatasi, maka kita tidak akan dapat melanjutkan perjalanan kita. Kalaupun kita harus melanjutkan perjalanan, perjalanan itu akan semakin berat dan semakin sulit. Sebagai seorang peziarah, kita membutuhkan istirahat dan penyegaran. Mengapa? Karena sepanjang perjalanan kita banyak melakukan aktivitas dan itu dapat membuat kita lelah. Kelelahan membuat kita haus. Dan ketika tubuh kita merasakan haus, itulah sinyal bahwa saatnya kita membutuhkan penyegaran segera, supaya kita memperoleh kekuatan yang baru untuk kembali melanjutkan perjalanan hidup kita. Dalam kitab Yohanes diceritakan bahwa Yesus sedang di Yerusalem, hendak merayakan pesta Pondok Daun. Ia melihat bahwa banyak orang datang ke pesta itu dan mereka mengalami kelelahan. Mereka lelah karena berbagai tekanan kehidupan. Mereka lelah ketika mereka melihat kenyataan hidup sehari-hari tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Secara politis mereka menjadi bangsa yang terjajah. Dampak dari penjajahan adalah tekanan hidup, baik secara sosial, ekonomi, maupun secara psikologis. Dan secara khusus, secara spiritual, mereka sangat lelah. Kehidupan keagamaan yang mereka jalani bukan membebaskan mereka, justru membuat mereka lelah melakukan ritual ini dan itu. Tetapi sayangnya ritual itu dilakukan hanya semata demi ritual. Mereka tidak memperoleh kebebasan ataupun kelegaan. Sehingga ritual yang mereka lakukan seperti memenjarakan mereka. Kehidupan beragama mereka jalani dengan kaku. Melihat hal itu, hati Yesus tergerak dan menyampaikan kepada mereka. Yesus berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Yesus datang untuk membawa kelepasan. Yesus datang untuk memberikan kepada mereka air hidup. Dan air hidup yang akan diberikan oleh Yesus itu adalah Roh Kudus. Ada 3 hal saudara yang dapat kita maknai di dalam peristiwa Pentakosta berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 21. Yang pertama, kata turun di ayat 2, tiba-tiba turunlah. Dalam konsep Alkitab, kata turun sama sekali tidak berhubungan dengan ruang. Kata turun dalam Alkitab berarti beserta atau menyatakan. Jadi, jika dikatakan Roh Kudus turun berarti Roh Kudus menyertai, Allah adalah Roh, maka ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di hari Pentakosta, saudara, Allah menyatakan perbuatan-perbuatan besar. Dan melalui penyataan-penyataan lahiriah, tiupan angin keras dan lidah-lidah seperti nyala api,
Allah ingin mengungkapkan kehadiran dan perbuatannya dengan cara yang luar biasa. Tiupan angin yang berdaya kuat tapi tidak kelihatan itu melambangkan karya Roh Kudus yang menguatkan dan tidak terbatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Api melambangkan penyucian dan pemisahan. Ini berarti Roh Kudus bekerja menerangi akal budi, mengobarkan semangat, dan juga membersihkan hati dari unsur-unsur yang tidak murni. Kata kedua yang kita maknai adalah kata penuh di ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus itu menunjukkan kekuatan dari Allah yang menguasai seseorang. Ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka rasio, hati, dan pikirannya dipersatukan dengan kuasa dan kehendak Allah. Penuh dengan Roh Kudus ini mengakibatkan seseorang dapat menerima keadaan dengan tetap kuat, tabah, dan tenang, walaupun hidup di dalam penderitaan. Dan makna yang ketiga, saudara, kesediaan para murid untuk menerima kuasa Roh Kudus serta keberanian Petrus untuk memberikan kesaksian tentang Kristus. Ini membuat banyak orang percaya dan menerima kasih karunia Allah. Saudara, inilah awal mula lahirnya gereja, persekutuan umat percaya. Jadi, pencurahan Roh Kudus pada hakikatnya merupakan karunia Allah bagi setiap orang percaya agar dapat mengalami transformasi. Setiap orang percaya yang hidup menurut Roh senantiasa ditandai oleh perubahan hidup yang terus-menerus. Pertanyaan kita, apa relevansinya peringatan dan perayaan Pentakosta di masa pandemi COVID-19 yang masih kita hadapi? Umat yang dikasihi Tuhan, situasi yang saat ini kita hadapi bukan situasi yang baik, bisa dikatakan situasi yang cukup buruk, yaitu karena wabah virus corona telah merebak ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia ini. Sejak virus corona melanda Indonesia, diumumkan oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 2 Maret yang lalu, pemerintah telah berusaha dengan keras untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Namun setelah berjalan sekian lama, kita tahu bersama belum menampakkan tanda-tanda bahwa wabah itu akan segera berakhir. Yang ditandai dengan pertambahan kasus positif setiap hari yang cukup besar. Suka atau tidak suka, diakui atau tidak diakui, wabah virus corona ini telah membawa dampak negatif yang cukup besar bagi kita semua. Adanya virus corona ini dapat kita maknai sebagai suatu pencobaan berat bagi umat manusia, termasuk bagi umat Kristen. Sesuai dengan Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 5, pencobaan yang diizinkan oleh Allah ini terjadi dapat pula berfungsi sebagai ujian terhadap iman dan pengharapan kita. Menjadi ujian juga terhadap kasih kita kepada Tuhan dan sesama manusia. Oleh wabah virus corona ini, sebagian umat bisa saja kehilangan kesehatannya karena sakit. Sebagian kehilangan pekerjaannya karena ter-PHK. Sebagian lagi mungkin kehilangan sanak saudaranya dan mengalami rasa duka yang cukup berat. Namun biarlah di dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, kita tidak kehilangan akan iman dan pengharapan kita. Kita tidak kehilangan akan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan wabah ini terjadi
Saudara-saudara yang saya kasih, juga sudah diantisipasi dengan janji datangnya Roh Kudus. Karena wabah virus corona ini membuktikan kelemahan kita. Hidup tidak selalu berjalan lancar dan mulus sebagaimana yang kita harapkan. Dunia penuh tantangan dan mara bahaya. Karena itulah Tuhan yang tahu akan apa yang kita hadapi sudah mengantisipasi dan memberikan solusi yang paling tepat yang dibutuhkan untuk kita, yaitu kehadiran dan karya kasih Roh Kudus, yang oleh Kristus dinyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Roh penolong, Roh kebenaran, Roh penghibur, yang sesuai dengan pergumulan dan kebutuhan kita selalu siap memberikan pertolongan, memberikan penghiburan yang sejati, menyertai kita untuk mengingatkan kepada kita akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita tetap memiliki iman, pengharapan yang teguh, dan kasih yang menyala-nyala. Bersama dengan Roh Kudus, kita hadapi kepahitan dan pencobaan hidup ini. Dan kita tetap akan mengobarkan spiritualitas yang bersumber dari Roh Kudus, iman, pengharapan, dan kasih. Selamat merayakan datangnya Roh Kudus. Selamat menikmati karya Roh Kudus dalam kehidupan kita yang penuh pencobaan dan tantangan ini. Amin. Mari kita bersama-sama kembali mengikrarkan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nats persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 8 yang berbunyi demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas bumi yang Kau ciptakan bagi kami. Kami bersyukur atas alam semesta yang Kau anugerahkan bagi kami. Sehingga kami umat manusia dapat bekerja, melakukan aktivitas kami di atas bumi dengan baik. Dan saat ini kami membawa hasil kerja kami, hasil tanah kami. Semua itu bersumber daripada Tuhan, karena tidak ada selain Tuhan yang memberikan berkat kepada kami. Sebagian daripada berkat Tuhan, kini kami bawa ke hadapan Tuhan. Pakailah ya Tuhan, apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, agar sungguh-sungguh persembahan ini dapat memperluas cinta kasih Tuhan
di dalam dunia ini, yang Tuhan nyatakan melalui pelayanan, kesaksian gereja Tuhan di bumi ini, dan secara khusus melalui GKI Cikarang. Tuhan pimpin umat-Mu, baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja Tuhan, untuk melanjutkan karya cinta kasih Tuhan bagi sesama kami. Walaupun saat ini negeri kami tengah dilanda pandemi COVID-19, kami percaya semua itu tidak menghalangi kami untuk melanjutkan karya Tuhan yang mulia bagi sesama kami. Dan tolonglah kami juga ya Tuhan, untuk senantiasa mengucap syukur di dalam rumah kami masing-masing, di mana cinta kasih dari Tuhan boleh dirasakan oleh setiap anggota keluarga. Engkau yang memberikan kekuatan, keharmonisan, dan kerukunan senantiasa di dalam keluarga kami masing-masing. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami, mereka yang saat ini sedang sakit, baik karena COVID-19 ataupun karena sakit yang lain. Tuhan yang memberikan kekuatan baru, pemulihan bagi mereka semua. Dan lebih lagi kami percaya ada pengharapan bagi saudara-saudari kami untuk mereka pulih dari sakit penyakit mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah-pemerintah di dunia ini yang kini sedang menyiapkan tatanan normal baru. Engkau yang memberikan mereka hikmat di dalam menata negeri-negeri mereka. Engkau yang memberikan kemudahan dan juga kelancaran, supaya sungguh kami sebagai warga negara dunia, dan secara khusus warga negara Indonesia, dapat menyesuaikan diri dengan tatanan dunia baru yang sedang dipersiapkan. Dan tolonglah supaya kami ingat bahwa dalam tatanan dunia baru pun kami adalah saksi-saksi Tuhan. Saksi yang terus memelihara iman percaya kami dan mewujudkannya di dalam kebersamaan dan karya yang kami lakukan sebagai manusia baru yang Tuhan ciptakan. Dan kami mohon tuntunan Roh Kudus agar senantiasa kami dapat memelihara kepedulian, kasih, dan juga persaudaraan dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih dan Roh Kudus yang menyertai kami berdoa. Amin. Kau
Mari saudara kita menjawab panggilan untuk mewartakan kabar baik, dan di dalam pertolongan Roh Kudus kita yakin Tuhan menyertai dan hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Arahkan hati saudara kepada Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan belas pengasihan dari Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekarang sampai selamanya. Haleluya. Kami bertiga mengucapkan Selamat Hari Raya Pentakosta.